Oke, nah tadi terkait progres penetapan NIP di wilayah Campek 2 PKN Surabaya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sulastina ya, kalau untuk sekarang kita sedang mengerjakan penetapan NIP P3K non-guru dan itu sudah 95% selesai ya Bu ya, tinggal 5% lagi itu untuk instansi yang masih BTL ya Bu ya, jadi untuk instansi tersebut mohon agar segera dilengkapi ya Bu biar bisa 100%. Nah, untuk penetapan NIP calon ASN dan calon P3K guru gimana nih Bu? Kira-kira kapan untuk penetapan NIP-nya? Baik, terima kasih Mbak Prita. Untuk usul penetapan NIP ASN untuk CPNS ini mulai tanggal 22 Januari 2002 sampai 22 Februari 2002, jadi 1 bulan usulannya. 1 bulan. Nah, untuk P3K guru itu kita serahkan sesuai dengan surat edaran Pak Deputi Mutasi Kepegawaian bahwa untuk pengusulan penetapan NIP P3K guru diserahkan kepada instansi masing-masing. Jadi tergantung kapan mereka mengusulkan berkas-berkasnya kepada kita ya Bu ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah masuk untuk yang P3K guru nanti akan segera langsung kita kerjakan, intinya begitu ya Bu ya. Baik. Nah, untuk update penetapan NIP-nya sendiri nanti kita akan secara berkala, kita akan upload di media sosial kita, baik itu Instagram, Twitter maupun Facebook. Jadi untuk sobat-sobat BKN jangan lupa untuk tadi ya follow sosial media kita supaya bisa menerima update terbaru tentang proses penetapan NIP di wilayah kerja Kantor Regional 2 BKN Surabaya. Nah, oke, tadi kita sudah dijelaskan oleh para narasumber secara garis besar tentang proses penetapan NIP. Kemarin kita juga sempat ada melemparkan question box ke sosial media kita dan kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Nah, di sini kesempatannya akan dijawab oleh para narasumber kita. Untuk yang pertama ini ada dari Indah Nuraini P. Halo Indah. Nah, ini dia bertanya proses penetapan NIP itu berapa lama sih Bu? Jadi, mohon izin Bu Sulastina. Jadi untuk proses penetapan NIP tadi sudah dibilang, jadi banyak aspek ya Mbak. Yang pertama tentu saja siapa yang ngusulin duluan, jadi dia yang akan kami kerjakan. Prinsipnya kayak resbook ya, Yes, in first out ya tadi ya Mbak ya. Iya. Okay. Nah, lalu tentu saja banyak aspek selain misalnya jaringan, sarana dan prasarana, misalnya sarana dan prasarananya kurang atau lagi ada kerusakan mana, otomatis juga akan memperlambat kami, termasuk juga misalnya SDM. Misalnya teman-teman nggak dalam kondisi yang on, nggak 100% ya otomatis itu juga memperlambat. Tapi kalau secara idealnya Mbak, kalau idealnya semuanya dalam kondisi yang bagus gitu ya, baik jaringan sampai kami semua, tentu saja dari awal sampai akhir, sampai kami kembali ke daerah, per satu NIP itu paling tidak hanya membutuhkan waktu 15 menit. 15 menit itu kalau kondisinya semua prima ya. Ideal lah ya, dan tidak ada berkas-berkas yang kurang. Ya, 15 menit. Tapi itu tadi Mbak, harus berdasarkan urutan. Jadi nggak bisa nih, oh kan 15 menit, aku udah ngusulin tadi nih, masa sampai 2 hari belum selesai ya? Nggak kayak gitu juga, karena itu tadi kita berdasarkan urutan. Ya, dan satu instansi bisa banyak peserta ya, jadi dikalikan 15 menit itu kalau kondisi ideal ya teman-teman. Baik, ini untuk pertanyaan yang kedua ada dari NA.Srul. Nah, Srul ya Bu, ini dia bertanya, setelah penetapan NIP selesai, jarak PMT dan SPMT itu berapa lama Bu? Baik Pak Prita, setelah penetapan NIP itu keluar, maka 30 hari maksimal 30 hari instansi masing-masing instansi itu harus sudah menetapkan SK calon PNS-nya maupun calon P3K guru maupun non-guru. Nah, untuk SPMT-nya kali ini juga kita sesuaikan dengan anggaran masing-masing instansi. Jadi untuk SPMT kita serahkan pada instansi masing-masing. Ya, seperti itu Mbak Prita. Ya, seperti itu ya Nasrul. Jadi sudah jelas ya kalau untuk penerbitan SK CPNS nanti 30 hari ya Bu ya. Ya. Nah, nanti untuk SPMT-nya tergantung dari masing-masing instansi. Oke, selanjutnya ada dari Akbar Bagaskara. Apakah PMT serentak untuk seluruh wilayah? Mungkin bisa dibantu Mbak Eli.
Aduh, aku senang banget loh di band. Jadi kalau untuk TMP nih Mbak, sesuai dengan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Kepala BKN disebutkan bahwa untuk TMP adalah tanggal 1 setelah bulan pengusulan. Jadi misalnya pengusulannya itu bulan Januari, maka TMP-nya adalah tanggal 1 bulan berikutnya, jadi 1 Februari. Nah, kalau ditanya tadi serentak apa enggak, ya tentu saja karena untuk CPNS ada periode untuk penguploadan, pengusulan, ada periodenya. Jadi kalau dibilang TNT-nya sama enggak? Ya sama sih untuk seluruh Indonesia, seluruh kantrek saya pikir semuanya akan sama karena diterapkan aturan yang sama. Nah, tapi kalau untuk yang tadi P3K guru itu Mbak, kira-kira gimana Mbak? Apakah TMT-nya masih sama? Kalau TMT guru tadi otomatis pakai aturan tadi Mbak, pakai tanggal aturan 1 tadi ya. setelah pengusulan. Jadi misalnya kalau CPNS tadi kan tanggal 22 Januari sampai 22 Februari. Maka TMT-nya ada yang TMT Februari, ada yang TMT Maret. Gitu, Sulasina. Sedangkan kalau untuk P3K guru kembali lagi kapan dia diusulin, ya TMT-nya tanggal 1 gitu ya. Oke, nah itu ya teman-teman. Jadi mungkin nanti masih ada yang bingung loh, kok yang CPNS udah dapet TMT-nya kok aku belum, padahal mungkin dia melamar P3K guru. Nah, kalau P3K guru untuk penetapan NIP-nya tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Sulasina dan Bu Eli bahwa itu tergantung dari masing-masing instansi kapan dia mengusulkan. Jadi nggak bisa sama gitu ya Bu ya. Jadi jangan bingung ya teman-teman. Oke, ini selanjutnya ada dari Zie Hakiki dan Husin_I. Halo. Oke, dia bertanya untuk nomor induk P3K itu kapan diterbitkan dan prosedur setelah pemberkasan apa lagi nih Bu? Setelah pemberkasan kan keluar itu di P3K-nya ya, dari setelah kita tetapkan dari kantrek, maka setelah itu langsung instansi itu membuat SK perjanjian kontrak dengan PPK. Jadi itu aja yang perlu ditunggu. Setelah kalau CPNS kan pengangkatan sebagai CPNS. Nah, untuk P3K itu dia mau penandatanganan itu kontrak kerja. Jadi perjanjian kerja dengan PPK. Nah, selama ini kan kita yang di-upload itu kan cuma petikan. Nah, setelah itu petikan mungkin ini juga tergantung lagi dengan instansinya masing-masing. Mungkin instansi A mampu mau kontrak 1 tahun juga bisa, karena ini juga di Permenpannya untuk perjanjian kontrak itu minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Nah, ini yang kita juga kerjakan untuk proses non guru ini ada yang instansi itu kontrak 1 tahun, ada yang 5 tahun. Tapi kebanyakan sih 5 tahun. Mungkin kalau 5 tahun jadi teman-teman yang P3K itu mungkin nggak gelisah, loh kok aku cuma dikontrak 1 tahun, nanti setelah 1 tahun gimana. Nah, itu tapi teman-teman tidak perlu gelisah ya, pasti nanti karena setelah 1 tahun dikontrak, nanti 6 bulan sebelumnya maka instansi itu mengajukan perpanjangan lagi ke Minpan. Jadi sebelum habis masa kontrak tadi, kalau ini yang 1 tahun ya. Nah, 6 bulan sebelumnya habis masa kontrak itu instansi itu mengajukan lagi ke Minpan itu untuk perpanjangan kontraknya. Perpanjangan kontrak. Nah, itu juga untuk perpanjangan kontrak ini juga kita dilihat lagi kembali ke juga dari mungkin kinerjanya. Nanti kan dievaluasi lah. Jadi mungkin yang 5 tahun itu benar dikontrak 5 tahun, tapi setiap tahun pasti dievaluasi. Oke, berarti tadi untuk nomor induk P3-nya kapan diterbitkan tadi sudah dijawab ya Bu ya. Tadi sebelumnya ya tergantung tadi kapan diusulkannya. Insya Allah kalau semua lengkap dan kondisinya ideal pasti akan langsung diterbitkan, dan prosedur setelah pemberkasan ya itu tadi ya Bu ya, menunggu sampai nanti setelah itu dipanggil dan untuk menandatangani perjanjian kontrak dengan PPK masing-masing ya, PPK masing-masing instansi daerah tadi. Dan itu berbeda-beda ya Bu ya, setiap instansi ada yang 5 tahun, ada yang 1 tahun. Minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Seperti itu, semoga membantu ya untuk Hakiki dan Husin. Dan untuk yang terakhir ada pertanyaan dari Sarwono Eri. Dia bertanya untuk pemberkasan tahap 2 P3K guru kapan kira-kira Bu? Nah, kita juga BKN itu juga bingung juga karena yang P3K tahap 1 aja kita belum
belum pasti ya diusulkan kapan. Itu kembali lagi kan ke instansi tadi masing-masing. Nah, mungkin silakan nanti yang untuk tahap 2 bersabar dulu ya. Karena sebelum ada 2 harus ada 1 dulu ya untuk Sarwono. Jadi ditunggu saja update-annya. Mungkin itu harus sering-sering ngecek di instansi yang dia lamar kali ya. Ini ada lagi satu pertanyaan dari Rahmat Ardifam. Dia bertanya, saat mengisi daftar riwayat hidup, bagian riwayat pendidikan itu kan ada kolom akreditasi. Nah, itu akreditasinya diisi saat dia lulus atau kondisi yang sekarang, Ibu? Saat lulus ya. Jadi kalau misalnya saat lulus dia B, terus pas sekarang C nggak apa-apa ya, Bu ya? Nggak mungkin turun. Oh iya, siapa tahu, Bu, ya ampun. Nah, biasanya masuknya A, masuknya C, keluar B. Oh misalnya iya, gitu ya. iya. Biasanya Oke. yang saat keluar. Oh ya, berarti yang diisi saat lulusnya. Oke. Itu ya Rahmat, jadi jangan galau lagi. Kalau ngisi DRH diisi akreditasinya waktu kamu lulus. Oke? Nah, untuk yang terakhir nih, pertanyaannya sudah habis semua. Ada tips atau pesan nggak nih dari ibu-ibu narasumber kita yang PC ini untuk teman-teman sobat-sobat BKN yang ada di luar sana yang lagi galau menunggu penetapan nih, padahal udah lulus ya tapi masih galau gitu. Padahal lo yang galau. Iya. Oke, silakan Bu. Baik sobat yang di rumah, tidak perlu galau dan tidak perlu gelisah. Yang sabar, tenang. Kami itu dari BKN, kita mengerjakan semaksimal mungkin. Jadi usulan dari instansi itu masuk, kita langsung kerjakan. Terus ada kekurangan BTL, kita langsung kita konfirmasikan ke daerah masing-masing. Semakin cepat instansi melengkapi, maka semakin cepat juga akan selesainya penetapan NIP itu. Nah, untuk teman-teman peserta P3 guru bersabar, dan ini untuk CPNS dan P3K guru silakan untuk mengupload dokumennya yang lengkap, yang jelas lah. Karena terus terang Bapak Ibu, terus terang sobat-sobat, karena teman-teman karya sendiri itu yang yang memproses kita tuh pegawainya sudah 50 tahun ke atas gitu yang verifikasi. Jadi jadi untuk mengupload dokumennya tuh harus jelas, kalau bisa di PDF ya Mbak ya. Jadi biar nggak resolusinya gede ya Bu ya. Yang jangan kecil. Nah, ini juga untuk masukan. Jadi kalau untuk ngupload fotonya tuh kelihatan wajahnya aja. Jadi kan kita memperkecil lagi. Nah, kalau bisa itu jadi pas kelihatan semua gitu, jangan besar kepalanya aja ya. Besar kepalanya. Jadi kalau ngupload itu yang jelas lah. Jadi kita juga untuk memverifikasi juga cepat itu. Dan untuk lagi jadi jangan untuk P3K guru jangan galau. Nunggu giliran. Iya, sabar. Ini P3K non guru ini sudah hampir 90% selesai. Nah, setelah itu CPNS, mungkin CPNS baru P3K guru, atau mungkin bisa barengan. Kita nggak tahu, tergantung lagi ke masing-masing instansi. Ya. Nah, dari Bu Eli mungkin ada? Saya rasa cukup ya Mbak, sudah terwakili sama Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk para narasumber kita di Ibu yang PC. Semoga sehat selalu selama masa penetapan ini ya. Dan terima kasih untuk semua sobat-sobat BKN yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel YouTube kita. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita ya, Twitter, terus Instagram, terus TikTok, itu semuanya @BKN2 Surabaya. Saya Prita Kartika Sari pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan Yangkruk episode selanjutnya. Yangkruk, wayai ngobrolin kepegawaian.